Yuklah seperti biasa tanpa basa-basi lagi langsung kita simak aja videonya. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Part 1. Dikisahkan dalam dunia Kimetsu no Yaiba, para manusia terancam dengan keberadaan para iblis yang berkeliaran di tengah-tengah mereka. Para iblis ini gemar memangsa daging manusia untuk meningkatkan kekuatan mereka. Gara-gara keberadaan iblis ini, terbentuklah organisasi bernama Pemburu Iblis. Sesuai dengan namanya, organisasi ini bertujuan untuk membasmi para iblis. Nah, pada era Taisho yang berlangsung di antara tahun 1912 hingga 1926, hiduplah Tanjiro Kamado, yang terlahir dari pasangan Tanjiro Kamado dan juga Kie Kamado. Dia memiliki 5 saudara kandung, yang bernama Nezuko Kamado, Takeo Kamado, Hanako Kamado, Shigeru Kamado, dan Rokuta Kamado. Nah, suatu ketika saat hendak pulang sehabis kerja, Tanjiro diberhentikan oleh seorang pria yang bernama Saburo karena hari sudah malam. Bukan Saburo yang anaknya Boruto itu ya. Tanjiro pun menginap di rumah paman Saburo untuk semalaman itu. Namun ketika esoknya dia pulang ke rumahnya, dia terkejut melihat seluruh anggota keluarganya telah terbantai oleh seorang iblis kecuali Nezuko. Tanjiro pun hendak membawa Nezuko ke dokter terdekat. Namun di tengah-tengah perjalanan Nezuko mulai berubah menjadi iblis. Lalu tiba-tiba muncullah seorang Hashira air bernama Tomioka Giyu. Hashira adalah jabatan elit di organisasi pemburu iblis. Giyu pun hendak menyelamatkan Tanjiro dengan membunuh Nezuko. Tetapi Tanjiro berhasil memperlihatkan tekadnya yang kuat untuk melindungi Nezuko. Melihat tekad Tanjiro, Giyu pun mengurungkan niatnya. Dan dia menyuruh Tanjiro untuk menemukan pria bernama Urokodaki Sakonji, yang merupakan mantan Hashira air dan gurunya Giyu dulu. Akhirnya, Tanjiro pun bertemu dengan Urokodaki. Dia pun dilatih pernapasan air oleh Urokodaki untuk bergabung dengan pasukan pemburu iblis. Nah, teknik pernapasan adalah teknik bertarung yang digunakan oleh para pemburu iblis sejak dahulu kala. Teknik pernapasan ini banyak cabangnya, seperti air, api, angin, petir, dan masih banyak lagi. Dengan bergabung dengan pemburu iblis, Tanjiro bisa mencari jawaban untuk merubah Nezuko kembali menjadi manusia. Akhirnya sampailah Tanjiro di step terakhir pelatihan Urokodaki, di mana dia harus membelah batu besar dengan pedangnya. Tanjiro pun dilatih oleh 2 orang anak yang bernama Sabito dan Makomo. Dengan kerja kerasnya, akhirnya Tanjiro berhasil menyelesaikan seluruh pelatihan dari Urokodaki. Segera setelah itu Tanjiro mengikuti ujian akhir untuk masuk ke pemburu iblis, di mana dia harus bertahan hidup selama 7 hari di Gunung Fujikasane, yang dipenuhi oleh para iblis yang telah ditangkap oleh para pemburu iblis. Tak lama setelah dimulainya ujian, Tanjiro bertemu dengan iblis yang memiliki banyak tangan di seluruh tubuhnya. Iblis ini memiliki dendam kepada Urokodaki, karena dulu Urokodaki lah yang menangkap dia dan membawanya masuk ke gunung ini, sehingga iblis ini terus membunuh banyak murid Urokodaki saat ujian ini. Akhirnya, Tanjiro mengetahui bahwa Makomo dan Sabito juga merupakan korban dari iblis ini. Tanjiro sempat terdesak, namun berkat kegigihannya selama ini akhirnya dia berhasil menebas kepala iblis tersebut. Singkat cerita, akhirnya Tanjiro berhasil menyelesaikan ujian akhir tersebut, dan ternyata hanya 5 orang yang berhasil lulus. Dia adalah Tanjiro itu sendiri, gengnya Shinazugawa, Zenitsu Agatsuma, Kanao Suyuri, dan Inosuke Hashibira yang telah mendahului mereka berempat. Para peserta yang berhasil lulus ini diberikan 1 ekor burung gagak Kasugai, yang akan mereka gunakan untuk saling berkomunikasi. Singkat cerita, akhirnya pedang Nichirin Tanjiro telah selesai dibuat oleh Pak Haganezuka dan segera diberikan kepadanya. Tanjiro pun mulai menjalani beberapa misi tunggal. Di sana dia berhasil mengetahui sosok yang bernama Kibutsuji Muzan, yang merupakan rajanya para iblis. Kemudian Tanjiro ditugaskan ke kota Asakusa. Di sana pada akhirnya dia bertemu langsung dengan sosok Kibutsuji Muzan. Namun Muzan merubah salah satu penduduk di sana menjadi seorang iblis, untuk membuat semua orang heboh dan mengalihkan perhatian Tanjiro. Saat melihat Tanjiro,
Perhatian Muzan tertuju kepada anting Hanafuda yang dia kenakan. Ketika melihat anting tersebut, Muzan jadi teringat kepada sosok Yorichi Sugikuni. Dia pun menyuruh kedua anak buahnya yaitu Yahaba dan Susamaru untuk membunuh Tanjiro. Apa yang sebenarnya terjadi di antara Muzan dan Yorichi, kita akan bahas nanti. Melihat kekacauan yang terjadi, Tanjiro dan Nezuko bertemu dengan dua orang iblis yang bernama Tamayo dan Yushiro. Namun tidak seperti iblis lainnya, Tamayo adalah iblis yang tidak terikat dengan Kibutsuchi Muzan. Di sana Tamayo mengajak mereka berdua pergi ke kediamannya. Tanjiro pun menceritakan kondisi Nezuko kepada Tamayo. Setelah berdiskusi, Tamayo berjanji untuk mengubah Nezuko menjadi manusia kembali. Namun dia meminta tolong kepada Tanjiro untuk memberikannya sampel darah Nezuko dan juga sampel darah para iblis bulan. Nah, apa itu iblis bulan? Iblis bulan adalah ke-12 iblis terkuat yang dipimpin langsung oleh Kibutsuchi Muzan. Tapi di tengah-tengah perbincangan mereka, kediaman Tamayo diserang oleh Susamaru dan Yahaba. Untunglah Tanjiro dan Nezuko berhasil mengalahkan Yahaba. Sedangkan Susamaru dikalahkan oleh Tamayo menggunakan teknik darah iblisnya. Setelah pulih, Tanjiro diberikan misi berikutnya dan di sana dia bertemu dengan Zenitsu Agatsuma. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan hingga mereka tiba di mansion Suzumi. Kemudian mereka juga bertemu dengan dua orang anak yang bernama Teruko dan Soichi yang ingin mencari kakaknya yang terjebak di dalam mansion tersebut. Tanjiro dan Zenitsu pun hendak membantu mereka. Namun mereka jadi terpencar karena isi ruangan mansion tersebut dapat berubah-ubah. Di sini Tanjiro bersama Teruko bertemu dengan iblis yang bernama Kyogai. Dia ini adalah mantan dari iblis bulan bawah. Dialah yang membuat ruangan di mansion tersebut berubah-ubah dengan teknik darahnya. Di sisi lain, Zenitsu bersama Soichi bertemu dengan Inosuke. Inosuke pun pergi ke tempat Tanjiro namun ruangan kembali berubah, yang mengakibatkan dia bertemu dengan iblis bertanduk satu. Untunglah Inosuke berhasil mengalahkan iblis itu dengan teknik pernapasan hewan buasnya. Di sisi lain, setelah ditinggal Inosuke, Zenitsu harus berhadapan dengan iblis berlidah panjang. Awalnya Zenitsu begitu ketakutan hingga dia pingsan. Namun ketika dia pingsan, kepribadiannya langsung berubah menjadi sangat pemberani. Dia pun langsung mengalahkan iblis tersebut dengan teknik pernapasan petirnya. Di sisi lain lagi, Tanjiro berhasil menemukan kakak yang dicari kedua anak tersebut. Dia bernama Kiyoshi. Segera setelah itu dia langsung bergegas mengalahkan Kyogai dan mengambil sampel darahnya yang langsung dibawa pergi oleh kucing Tamayo yang bernama Chachamaru. Setelah keluar dari mansion, sempat terjadi konflik di antara Zenitsu, Inosuke, dan Tanjiro. Untunglah mereka bisa berdamai dan menjadi sahabat.